Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita kembali bergabung dalam perkuliahan anatomi dan fisiologi manusia di pertemuan ketiga. Dan seperti yang sudah kita sepakati bersama-sama, bahwa setelah kemarin kita membahas tentang sistem gerak, sekarang kita akan memasuki perkuliahan tentang sistem kardiovaskuler, atau kita sebut juga dengan istilah sistem sirkulasi, bisa juga disebut sistem peredaran darah. Baik, mohon semuanya bisa berkonsentrasi untuk bisa menyimak pemaparan yang akan saya jelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Jika nanti ada yang perlu didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung bahas di grup diskusi. Kalau begitu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bicara tentang sistem kardiovaskuler, nanti tentunya ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Ya, komponennya apa saja? Kira-kira kalian bisa menebak kalau dari asal katanya saja. Kardio dan vaskuler. Kardio ini adalah nama ilmiah atau bahasa ilmiah untuk ya gambar yang sedang berdetak ini, ya, yaitu jantung. Sementara vaskuler ini arahnya pada pembuluh darah. Berarti nanti akan dibahas tentang jantungnya iya, pembuluh darahnya juga iya, sepaket dengan darahnya tentunya. Ya, dan satu lagi yang tidak kalah penting yang akan menjadi topik pembahasan dalam sistem sirkulasi itu adalah organ yang berdekatan dengan jantung, yaitu adalah paru-paru. Ya, jadi kedepannya ada 4 yang akan kita bahas. Namun dalam sistem kardiovaskuler hanya 3 saja yang akan kita fokuskan, ya, yaitu korda atau jantung, ya, atau kardio, gitu ya. Kemudian hema atau blood, darahnya, yang mana darah ini mengalir dalam pembuluh darah, ya, atau blood vessel, pembuluh darah. Satu lagi ada lung atau pulmo, yaitu paru-paru. Ya. Tapi paru-paru ini nanti akan diperdalamnya atau dibahas atau berkaitan dengan paru-paru, maka dari sini kita bisa tahu bahwa sistem yang paling berkaitan erat dengan kardiovaskuler atau sistem sirkulasi yaitu sistem respirasi. Ya, jadi ini ada kaitan erat antara respirasi dengan sirkulasi. Biasanya kayak di soal-soal SMA itu sering ditanyakan gitu ya, sistem yang berkaitan erat dengan sirkulasi itu apa? Jawabannya adalah respirasi. Ya, karena nanti dalam rute peredaran darah pasti akan melewati respirasi atau melewati paru-paru, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke pengelompokan dulu sistem darah. Ya, ini biasanya di biologi dasar atau di fisiologi hewan mungkin pernah diperkenalkan. Jadi untuk sistem sirkulasi, kalau saya bagi kategorinya menjadi berdasarkan mengalir tidaknya darah dalam pembuluh darah, maka sistem sirkulasi ini bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada sirkulasi terbuka, ya, atau peredaran darah terbuka, serta ada sirkulasi tertutup atau peredaran darah tertutup. Nah, yang disebut peredaran darah terbuka prinsipnya adalah mungkin bisa seluruh atau hanya sebagian saja, ya. Jadi seluruh atau sebagian darah itu beredarnya di luar pembuluh darah. Gitu ya. Sementara kalau sirkulasi tertutup, prinsipnya harus seluruh darah beredar di dalam pembuluh darah. Oke. Nah, contoh kalau misalkan kita kaitkan dengan hewan nih, untuk hewan yang memiliki sirkulasi terbuka contohnya adalah kelompok insekta, ya kan? Sementara kalau yang sirkulasi tertutup, ya, nanti kategorinya ada 2 kategori. Ada yang peredaran darahnya tunggal, artinya dia hanya melewati jantung 1 kali saja. Ada juga yang peredaran darahnya ganda, artinya melewati jantung 2 kali. Ya, contohnya yang ganda itu adalah manusia atau kelompok mamalia. Jadi nanti untuk menjelaskan peredaran darah, skema yang akan kita pakai yaitu skema peredaran darah ganda. Ya, atau prinsipnya akan 2 kali melewati jantung. Nah, ya tunggal contohnya apa? Kalian bisa ingat-ingat lagi ketika belajar fisiologi hewan, yang peredaran darahnya tunggal itu apa? Masih ingat? Yap, kelompok vertebrata yang punya 2 ruang jantung.
baik atrium maupun ventrikelnya belum ada yang terbagi kanan dan kiri. Kira-kira kelompok hewan apakah itu? Ya, yang jawab Pisces atau yang jawab kelompok ikan berarti masih ingat materi fisiologi hewan ya. Tapi saya tidak akan membahas itu lagi. Kita fokusnya pada peredaran darah manusia. Oke, kita lanjut. Nah, kita telusuri satu persatu ya. Yang pertama adalah jantung atau korda. Jadi kalau misalkan kalian raba jantung, ya sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya itu kan heart ya. Tapi ketika kita nyebut heart, biasanya yang dipegang itu apa? Ingatnya hati gitu kan, heart itu padahal heart itu jantung hati lah, ibaratnya jantung gitu ya. Oke, posisinya itu di rongga dada. Ya, di rongga dada dekat dengan paru-paru tapi arahnya cenderung miring ke kiri. Gitu ya. Kira-kira kenapa ya miringnya nggak ke kanan? Nanti akan ketahuan dari struktur paru-paru. Ya. Jadi kalau misalkan saya sedikit beri bocoran di sini, atau mungkin kalian juga sudah tahu bahwa paru-paru kanan dan paru-paru kiri, itu yang kanan itu jumlah lobusnya ada 3, yang kiri jumlah lobusnya ada 2. Tapi ukurannya ya lobus yang di kiri itu lebih besar-besar. Nah untuk lebih membalanskan mungkin ya, jadi si korda ini dia miringnya lebih ke arah kiri, mengisi mediastinum bagian kiri, begitu ya. Oke. Lalu beratnya ini kalau misalkan diibaratkan kurang lebih sekitar 335 gram, ya, sebesar kepalan tangan masing-masing lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian fungsi dari paru-paru yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu pumping darah ke seluruh tubuh. Jadi paru-paru harus memake sure bahwa darah yang dipompa atau kekuatan pompanya itu bisa memompa darah ke seluruh sel-sel tubuh. Ya, jadi perannya memang sangat vital sekali. Ya. Dan nanti pun akan darah dibawa balik lagi ke jantung. Ya, dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung, dan rute yang dilewati, ya, alur yang dilewati itu kita sebut sebagai pembuluh darah. Ya, jalannya adalah pembuluh darah. Oke. Nah, sekarang untuk strukturnya. Untuk jantung sendiri, kalau misalkan kita preteli gitu ya, dikupas-kupas itu ada 3 bagian. Yang pertama ada yang paling luar, kita sebutnya sebagai perikardium. Jadi peri. Kemudian tengah-tengahnya ada miokardium atau kita sebut sebagai otot jantungnya. Dan juga ada endokardium atau bagian dalamnya. Ya. Nah, untuk bagian dari mulai peri, miokardium, endokardium, kira-kira lapisan manakah yang paling tebal menurut kalian? Ya, miokardium. Kenapa? Karena di sini ada keterangannya ya. Lapisannya paling tebal. Ya, jadi otot jantung ini harus paling tebal karena peran yang paling berat itu di bagian otot untuk mompa gitu kan. Tadi fungsinya jantung untuk mompa ya, sehingga bagian miokardiumnya harus paling tebal. Oke. Sementara untuk perikardium ini sebagai pelindung. Jadi nanti ada 2 lapisan lagi nih di perikardium, ada sublapisan lagi, ada perikardium parietalis dan perikardium visceralis. Parietal yang sebelah luar, visceral yang lebih dalam. Ya. Jadi nanti di antara perikardium parietalis sama visceralis itu ada rongga yang kita sebut rongga perikardium. Dan di sana ada cairan. Itu ya, cairan perikardium yang perannya sebagai pelumas atau untuk mengurangi gesekan. Begitu ya. Oke. Nah, tadi miokardium ini adalah lapisan yang paling tebal dan bertanggung jawab terhadap terjadinya pompa dari jantung atau terjadinya denyut jantung. Ya, kontraksi dari jantung. Sementara untuk endokardium ini lapisan paling dalam, dia diisi oleh lapisan endotelium. Masih ingat endotelium itu apa? Ya, endotelium ini adalah bentuk dari jaringan pipih selapis ya, pipih selapis yang sangat tipis sekali dan diantaranya ini melapisi bagian dari endokardium. Oke, dan juga ada jaringan ikat. Nah, fungsinya untuk menyelaputi rongga dan juga katup-katup jantung. Ya, rongga jantung sebelah dalam dilapisi oleh endotelium atau bagian dari endokardium, serta katup-katup jantung. Nanti kita akan mengenal ada berapa sih katup jantung yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya, dan fungsinya untuk apa. Oke, itu bahasa nanti. Nah, ini dia kalau kita lihat gambarnya. Jadi, kalau misalkan ini adalah visualisasi dari jantung kita, maka yang warna putih inilah yang disebut sebagai perikardium. Ya. Nah, di dalam perikardium ada pericardial fluid atau artinya cairan dari perikardium. Yang letaknya si rongga ini ada di antara bagian perikardium visceral ya
sama perikardium apa istilahnya parietal gitu ya. Ini juga kalau diperbesar seperti ini. Nah, yang warna hijau adalah parietal, yang warna birunya adalah viscera. Nah, yang warna putih ini, rongga di sini yang disebut sebagai rongga perikardium. Sementara yang warna merah dominan di sini berarti setelah bagian visceral itu ada bagian otot jantung atau kita sebut sebagai miokardium. Ya, sebelah dalamnya lagi baru endokardium yang dilapisi oleh endotelium. Oke, itu strukturnya. Nah, ini jadi yang kelihatan paling luar ya, yang paling luar itu ini adalah bagian perikardium. Begitu ya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah tentang darah. Ya, darah ini kalau misalkan kita lihat dari kekentalan dan dibandingkan dengan air, itu lebih kental dari air. Ya, viskositasnya sekitar 4,5 sampai 5,5. Kalau viskositas air berapa? Kira-kira lebih kecil atau lebih tinggi? Coba cari ya, viskositas air berapa. Oke, kemudian pH-nya kisarannya netral. Ya, kisarannya 7 sekian sampai 7, sekian ya. 7,35 sampai 7,45 itu pH-nya. Jadi darah akan senantiasa mempertahankan pH-nya dalam kondisi normal. Kalau misalkan terlalu asam ya akan dinormalkan gitu ya dengan mengeluarkan zat yang sifatnya basa. Kalau misalkan terlalu basa karena pengaruh tertentu ya itu pun akan dinormalkan dengan cara mengeluarkan zat yang sifatnya asam untuk dinetralkan begitu ya. Oke, kemudian temperaturnya kurang lebih kisarannya 38 derajat Celcius gitu ya, mengikuti suhu tubuh kita. Jadi suhu tubuh kita kan normalnya itu 38, 37 gitu ya, 37, 38 itu. Kemudian agak bau anjir dan sedikit rasa asin. Bau anjir ini karena di dalam darah itu banyak sekali protein. Ya, biasanya anjir-anjir itu asalnya dari protein. Ya, kayak kalian juga kalau mengkonsumsi makanan kayak ayam, ikan itu bau anjir karena banyak proteinnya, ya, protein hewani. Kemudian sedikit rasa asin karena memang di dalam darah juga ada mineral, terutama ada natrium klorida, NaCl, gitu ya. Nah, volume darah yang ada pada tubuh kita, gitu ya, itu mengikuti berat tubuhnya. Jadi kurang lebih kisarannya, perkiraannya itu adalah 8%. Misal nih, kalau saya punya berat badan 42 kilo, ngarepnya ya, 42 kilo, lalu kira-kira kisaran darah yang mengalir di dalam tubuh saya itu 8%-nya dari 42 kilo. Ya, kisaran 3,36 liter. Begitu ya, silahkan hitung sendiri saja untuk volume darah masing-masing. Oke. Nah, berikutnya, komponen dari darah itu apa saja? Yang pertama, kalau kita bagi berdasarkan komponennya, kita bisa bagi menjadi 2 kategori, yaitu plasma darah dan juga sel darah. Ya, ada plasmanya, ada sel darahnya. Nah, sel darah ini bisa dibagi menjadi 3 komponen. Ada 3 komponen yang merupakan sel darah dalam tubuh kita. Yang pertama adalah keping darah, atau kita sebut sebagai trombosit. Nama lainnya adalah platelet. Kemudian juga ada sel darah merah atau kita sebut sebagai eritrosit dan satu lagi sel darah putih yang kita sebut dengan leukosit. Nah, leukosit kalau kita bagi menjadi 2 kategori, ada kelompok granulosit dan agranulosit. Kalau granulosit itu biasanya di dalam inti selnya ada granula-granula yang bisa menyerap warna kalau misalkan diamati pakai pewarnaan gitu ya. Ada kelompok granulosit itu BEN, ingatnya BEN, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kalau dilihat dari namanya, basofil ini berarti si granulanya aktif menyerap zat yang sifatnya basa. Sehingga kalau dari pengamatan nanti gitu ya, kelihatannya warnanya kayak warna basa, warna ungu, agak biru gitu ya. Sementara kalau eosinofil, eosin itu kan asam ya. Jadi kelompok sel darah putih ini aktif menyerap si granula-granulanya itu zat yang sifatnya basa, sehingga nanti warnanya lebih cenderung merah. Asam, sehingga warnanya cenderung merah. Kemudian neutrofil, kalau neutrofil berarti netral. Ya, netral ini ya antara merah sama biru gitu warnanya, kayak percampuran gitu. Lalu untuk yang agranulosit, itu nggak ada granulanya di bagian nukleusnya. Ini kelompoknya kelompok moli. Moli itu artinya monosit dan limfosit. Ya, ini untuk pengelompokan leukosit. Tapi kita preteli satu persatu lagi dari mulai plasma, kita lihat sebelum ke sana ya. Ini kelompok yang leukosit tadi. Ini yang monosit ya. Monosit ini biasanya ukuran nukleusnya besar. Lalu ada neutrofil
Ya, neutrofil ini yang tadi sifatnya netral. Ya, jadi ada agak keunguannya dicampur dengan merah-merah. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini yang tadi sifatnya asam ya. Jadi kalau dilihat warnanya lebih merah. Ini satu lagi basofil agak ketutup, tapi sebetulnya ini visualisasinya gambarnya itu lebih cenderung ke ungu atau ke agak biru. Ya, kalau dilihat dari isi atau nukleusnya yang polimorf atau yang paling banyak intinya itu adalah neutrofil. Jadi kalau misalkan kalian ngebedain gitu ya dari gambar, neutrofil ini biasanya yang banyak nukleusnya yang bentuknya bermacam-macam. Ya, ini neutrofil. Kalau eosinofil ibaratnya kayak headphone. Kalian bayangkan kayak headphone itu ada 2. Ya, kalau yang basofil ini biasanya cuma 1. Oke. Nah, ini untuk yang sel darah merah. Atau kita lihatnya kayak donat ya, eritrosit. Nah, kemudian kalau ini adalah pembuluh darah, maka yang cairan-cairan ini tentu adalah plasma darah ya. Nah, yang ini tadi, ya ini adalah kelompok sel darah putih. Oke, kemudian ada platelet juga. Kita lihat lagi. Nah, ini dia visualisasinya lagi. Ini adalah platelet atau trombosit. Kemudian yang ungu-ungu ini berarti ini adalah kelompok sel darah putih. Ya. Oke. Nah, kita bahas tentang plasma darah dulu. Untuk plasma darah, ini adalah komponen terbesar dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau darah ini tadi kita bagi ada plasma, ada sel darah, maka 55%-nya itu adalah plasma darah. 45%-nya adalah sel darah. Nah, dari 55% sel darah plasma darah ini, yang paling dominan itu adalah air. Air itu mengisi 91%-nya. Makanya, kebutuhan kita terhadap air itu akan lebih vital dibandingkan terhadap nutrien. Maksudnya gini, manusia itu kalau tanpa air mungkin 3 hari nggak minum itu bisa nggak susah untuk bertahan. Tapi kalau misalkan nggak makan 3 hari masih bisa bertahan lah, bahkan mungkin sampai 1 minggu lah ibaratnya itu maksimal manusia bisa bertahan tanpa makan. Tapi kalau tanpa air 3 hari itu udah sangat kritis sekali, bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, dan kebutuhan air pun itu disesuaikan dengan berat tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mendengar minum air itu harus 2 liter per hari, ya sebetulnya tidak salah. Tapi kan tidak semua orang itu harus 2 liter. Kayak misalkan anak kecil gitu ya, anak kecil yang baru 2 tahun apakah minumnya harus 2 liter? Enggak gitu ya, dan tidak semua orang dewasa juga harus 2 liter. Jadi prinsipnya untuk penghitungan kebutuhan air itu 30 ml per berat badan tubuh. Jadi kalau misalkan berat badan saya misalnya ya 50 kilo nih, 50 kilo berarti tinggal setiap 1 kilonya itu dikali 30, berarti 50 dikali 30 mili. Itu kisarannya 1500 mili. Ya, itu cukup untuk kebutuhan air harian saya. Mungkin kalau misalkan yang beratnya lebih kecil, itu pun kebutuhan harian airnya itu bisa lebih kecil. Begitupun yang misalkan berat badannya di atas 50, itu akan butuh lebih dari 1500 liter. Gitu ya. Jadi prinsipnya air itu dibutuhkan 30 ml per berat badan tubuh. Silahkan hitung sendiri. Oke, kemudian ada lagi zat-zat terlarut. Sisanya ya, jadi 91%-nya adalah air, zat terlarutnya kisaran 9%. Nah, yang 9% itu apa saja? Yang pertama ada protein plasma. Jelas ya, protein plasma, misalkan kalian pernah mendengar istilah albumin, protombin, fibrinogen, globulin. Ya, itu kayak fibrinogen, protombin itu kan perannya misalkan dalam pembekuan darah gitu ya. Oke, lalu ada nutrien. Nutrien ini juga ada di plasma darah. Makanya peran plasma itu salah satunya adalah mengangkut nutrisi. Jadi mengangkut sari-sari makanan hasil pencernaan. Jadi yang mengangkut sari makanan jangan lagi kalian bayangkan itu adalah sel darah merah, ya. Oke, jadi yang mengangkut sari makanan adalah plasma darah. Di situ ada glukosa, asam lemak, gliserol, mineral, vitamin, asam amino dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada enzim dan hormon tentunya di dalam plasma. Lalu bisa ditemukan juga sedikit gas-gas gitu ya, gas-gas nitrogen sedikit. Tapi mungkin yang lebih banyaknya itu adalah oksigen dan juga CO2. Tuh ya, ada di plasma sedikit ya, karena mungkin yang paling utamanya nanti oksigen sama CO2 itu akan dibawanya di sel darah merah. Tapi ada juga yang terlarut di dalam plasma. Oke, kemudian ada zat-zat organik lain, kayak misalkan asam urat, urea, kreatin, itu pun ada di dalam plasma darah. Jadi sekali lagi yang mendominasi dari plasma darah adalah air.
Oke, nah fungsi dari plasma itu pertama tadi mengedarkan sari makanan ya, makanya di dalam plasma ada komponen nutriennya. Kemudian plasma darah juga bisa berperan sebagai buffer. Buffer ini kalau di kimia istilahnya dia yang akan mempertahankan kondisi pH, menjaga keseimbangan asam basa. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena protein plasma, ya protein yang ada di dalam plasma tadi mengandung gugus COOH dan NH3+. Ya kalian tahu bahwa COOH ini muatannya dia sifatnya basa, gitu ya. Kalau NH3+ sifatnya asam. Jadi kalau misalkan tubuh kita mengalami asidosis nih, asidosis itu artinya kondisi darah yang pH-nya terlalu asam, maka yang akan dikeluarkan oleh plasma itu adalah COOH. Jadi COOH-nya diperbanyak sehingga itu bisa membalanskan yang sifatnya asam kembali netral. Karena kan tadi ingat pH darah itu kisarannya 7 ya, kisarannya normal. Jadi kalau misalkan pH-nya terlalu rendah, maka diupayakan untuk menjadi normal kembali. Dengan cara apa? Memperbanyak pengeluaran zat yang sifatnya basa, pengeluaran COOH. Begitupun kalau misalkan darahnya pH-nya terlalu basa misalnya, maka akan dinetralkan lagi dengan cara pengeluaran zat yang sifatnya asam, yaitu NH3+. Gitu ya, kurang lebih gambarannya. Di biokimia mungkin ini akan dibahas lebih detail lagi. Kemudian, plasma juga bisa mempertahankan tekanan osmosis dari darah. Ya, tekanan osmosis darah berarti tekanan yang diberikan terhadap sel darah. Gitu ya, menjaga supaya sel darah itu fungsinya atau bentuknya tetap. Menjaga tekanan osmotik darah, karena protein plasma ini sifatnya bisa menarik air atau cairan dari interstitial menuju pembuluh darah. Jadi kalau suatu saat misalkan kadar air di dalam plasma itu berkurang, maka air-air yang ada di dalam sel-sel darah itu akan ditarik supaya suplai airnya lebih banyak gitu. Ya, sehingga tekanan osmotik darahnya itu akan terjaga. Oke. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang sel darah. Oke, bicara tentang sel darah, nanti yang akan kita bahas itu berarti ada eritrosit, ada leukosit, dan juga ada trombosit. Ya, tapi sebelum ke sana, ini saya jelaskan dulu asal-muasalnya, dulunya gimana gitu ya. Jadi sewaktu janin, artinya masih di dalam kandungan ibu, yang bisa memproduksi darah itu bisa yoksak, bisa limpa, bisa hati, bisa sumsum tulang, bisa juga kelenjar lim. Ya. Nah, tapi kalau setelah dewasa, ini darah ini diproduksinya oleh bagian sumsum merah atau jaringan mieloid dan juga jaringan limfatik. Ya, dua bagian ini yang berperan aktif ketika sudah dewasa. Ya. Nah, kemudian sel darah ini asalnya dari apa? Asalnya dari mesenkim. Loh, kok mesenkim? Sama kayak pembahasan sebelumnya di jaringan di sistem gerak. Yang namanya tulang itu berasalnya dari mesenkim, ya kan? Kenapa sel darah juga berasal dari mesenkim? Ya karena baik tulang maupun sel darah itu adalah sama-sama jaringan ikat. Mesenkim ini kan cikal bakal jaringan ikat kan, sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi sel darah itu adalah jaringan ikat juga, atau kita sebut sebagai jaringan ikat cair. Nanti ya ada sel darah ibaratnya ada darah, ada cairan limfatik, itu adalah kita sebut juga sebagai jaringan ikat cair. Gitu ya. Nah, nanti mesenkim berdiferensiasi menjadi 5 jenis sel. Ya, sederhananya jadi 5 jenis sel. Yang pertama ada eritroblast. Masih ingat kalau ada blast itu artinya adalah calon. Ya, calon eritrosit. Kemudian megakaryoblas ini calon dari trombosit. Limfoblast calon dari limfosit. Kemudian monoblast calon dari monosit. Dan satu lagi mieloblast ini calon dari granulosit. Granulosit tadi ingat ada 3 ya. BEN, berarti calon dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sampai sini bisa diikuti? Oke, bisa ya. Jadi mesenkim itu nanti akan berdiferensiasi menjadi 5 jenis sel. Oke, kita lihat. Nah, mesenkim di sini ini disebutnya hemositoblast ya. Si hemositoblast ini nanti akan berkembang menjadi 5 kategori. Ya, ada eritroblast atau kita sebutnya sebelum ini kan agak lebih detail. Jadi proeritroblast ini artinya calon untuk eritroblast. Kemudian ada mieloblast, lalu ada limfoblast, ada monoblast, dan megakaryoblas. Sederhananya, megakaryoblas ini akan berkembang jadi megakaryosit atau yang kita kenal juga dengan istilahnya trombosit, yaitu keping darah. Kemudian limfoblast jadi limfosit, dan monoblast jadi monosit. Moli tadi kita sebutnya sebagai kelompok A granulosit. Gitu ya. Kemudian
Kalau yang mieloblast nanti ini ya sebelum jadi basofil, eosinofil, neutrofil, kalau mau lebih lengkapnya dia jadi progranulosit dulu, ya calon granulosit. Makanya nanti si progranulosit ini akan berkembanglah menjadi granulosit. Yang kelompoknya ada BEN, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian kalau yang proeritroblast ini yang akan menjadi calon eritrosit, ya berkembang jadi eritrosit. Ini adalah pemetaannya, gitu ya. Oke, next. Oke, kita masuk pada sel darah yang pertama yaitu eritrosit. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuknya kan kayak donat ya, atau kita sebutnya bikonkav. Dan membran dari eritrosit ini sangat lentur sekali. Sehingga eritrosit punya kemampuan untuk melipat diri gitu ya, melipat sewaktu masuk pembuluh darah yang sangat kecil ukurannya yaitu kapiler. Itu bisa masuk. Kemudian eritrosit dewasa, kalau udah dewasa, ini intinya mulai menghilang. Kenapa? Karena diisi atau terdesak oleh hemoglobin. Nah, jadi sewaktu masih ibaratnya masih remaja, bukan remaja tubuh kitanya ya, tapi usia eritrositnya masih baru, itu masih ada intinya, tapi makin lama, semakin dia dewasa, si eritrositnya, itu intinya mulai menghilang, karena terdesak oleh hemoglobin, jadi diisinya oleh hemoglobin, karena fungsi utama dari eritrosit itu ya pada hemoglobinnya, ya, yakni mengikat oksigen dan CO2. Gitu ya. Tapi eritrosit juga punya kemampuan sama kayak plasma, itu bisa berperan sebagai buffer. Kenapa? Karena hemoglobin ini mampu mengikat gugus H+. Ya, jadi mengikat gugus yang sifatnya asam itu nanti berubah menjadi HHB. Gitu. Ya, jadi dia pun bisa menjadi buffer, terutama buffer ketika darah itu terlalu asam atau mengalami asidosis. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit ini berlangsungnya di sumsum merah ya. Seperti tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwa pembentukan sel darah itu salah satunya terjadi di sumsum merah atau jaringan mieloid. Oke, kemudian usianya kisarannya itu 120 hari atau kalau kita rubah ke bulan ya kisaran 4 bulan lah ya. Jadi ketika masih awal-awal, masih beberapa hari gitu ya, itu masih punya inti, makin lama itu intinya mulai menghilang. Oke, nanti eritrosit yang sudah tua, misalkan udah expire nih lebih dari 120 hari, ini akan dikenali oleh sel-sel yang selalu berpatroli di dalam tubuh kita, di dalam darah kita gitu ya, yaitu makrofag diantaranya. Itu ya, yang berperan untuk memfagositosis sel-sel yang sudah rusak, jaringan yang sudah rusak, termasuk kalau eritrosit yang sudah tua ini pun akan dikenali oleh istilahnya makrofag dalam tubuh kita, itu dikenali, wah ini udah expire nih, udah selnya udah aus gitu ya, udah terlalu sepuh sehingga difagositosis lah. Gitu ya, difagositosis di bagian limpa, sumsum tulang dan juga hati. Ya nanti dipacu lagi untuk pembentukan eritrosit yang baru. Oke, jumlah normalnya kisarannya jutaan per milimeter kubik, yaitu 4,7 sampai dengan 5,3 juta per milimeter kubik. Sementara kalau jumlah normal HB atau hemoglobin per 100 cc darah itu kisarannya 12 sampai 16 gram. Jadi mungkin saja ada yang mengalami ibaratnya jumlah normal HB-nya, jumlah eritrositnya normal tapi HB-nya rendah, mungkin ada kondisi seperti itu, ya. Sering malah. Nah, kondisi ketika jumlah eritrosit atau HB itu di bawah normal, ya jadi yang di bawah normal itu mungkin HB-nya saja, eritrositnya normal, ya itu mengalami anemia. Sementara kalau jumlah eritrositnya di atas normal, ya atau HB-nya melebihi normal, ini akan kita sebutnya dengan istilah polistemia. Jadi ada anemia, ada polistemia. Nah biasanya kalau yang anemia kan sering kalian dengar ya, atau mungkin beberapa di antara kalian itu punya riwayat anemia. Tapi kalau polistemia ini biasanya menyebabkan si darahnya terlalu kental. Biasanya gitu ya, terlalu kental. Oke. Ini pembuluh sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah kita. Di komponen utama dari sel darah merah ini adalah hemoglobin. Oke, berikutnya adalah leukosit. Leukosit ini diproduksi di jaringan mieloid dan juga jaringan limfatik. Ya, kalau tadi yang eritrosit itu di sumsum merah. Ya, sama aja sebetulnya. Ya, cuma kalau misalkan leukosit ini bisa diproduksi di jaringan limfatik. Ya, yang paling utamanya di jaringan limfatik. Nanti akan kita bahas ketika bahasan tentang
sistem limpatik dan juga imunologi ya. Oke. Nah, untuk leukosit peran utamanya itu untuk fagositosis. Jadi ibaratnya dia kayak satpamnya, polisinya, bagian keamanan aja di dalam tubuh kita, security-nya gitu ya. Kemudian berperan juga dalam imunitas, menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Baik yang spesifik maupun yang non spesifik. Yang spesifik contohnya apa, yang non spesifik itu seperti apa, nanti bahasannya di sistem imun, oke? Berikutnya untuk kategori ini pernah saya sampaikan sebelumnya tadi di slide sebelumnya, bahwa leukosit ini bisa kita bagi menjadi granulosit dan juga agranulosit gitu ya. Oke, jumlah normalnya ini lebih rendah dari sel darah merah. Kisarannya adalah ribuan, jadi sekitar 4.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Nah, biasanya kalau jumlah di atas normal, kita sebutnya dulu sebetulnya lebih tepatnya kita sebut leukositosis dulu ya. Jangan langsung memvonis leukemia. Karena kalau leukemia ini kategorinya udah penyakit lah ibaratnya. Tapi kalau leukositosis itu adalah kondisi ketika darah kita ya itu jumlah leukositnya meningkat. Itu kan bisa saja ketika kita ada infeksi mungkin gitu ya, leukosit pasti meningkat biasanya ya, tapi belum tentu leukemia. Tapi kalau misalkan leukemia udah pasti si sel darah putihnya itu di atas normal. Dan ini udah apa ya, udah ibaratnya kanker kan, kanker darah gitu. Kalau leukositosis belum tentu adalah kanker darah. Oke. Nah, untuk kategori yang di bawah normal, kebalikannya kita sebutnya sebagai leukositopenia atau leukopenia. Gitu. Oke, kemudian untuk usia leukosit nih, kira-kira berapa? Nah, dia itu usianya paling sebentar. Di antara sel darah yang lain, leukosit ini paling sebentar. Kalau misalkan tadi kelompok sel darah merah itu bisa bulanan, ya ibaratnya sampai 4 bulan gitu ya. Tapi kalau leukosit ini kisarannya cuma 2 hari gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada infeksi, ada inflamasi, ada peradangan gitu ya, kisarannya itu bisa beberapa jam aja leukosit ini ya. Nah, ini tadi beberapa kelompok dari leukosit. Yang pertama ada kelompok A granulosit, moli gitu ya, ini monosit, kemudian limfosit. Oke. Kemudian juga ada kelompok A granulosit, BEN, ini adalah basofil, ya basofil. Kemudian yang polimorfik nuklear itu berarti yang neutrofil, gitu ya. Lalu ada yang eosinofil juga. Oke. Nah, ini keping darah atau yang kita sebut sebagai trombosit. Nah, untuk keping darah, peran utamanya itu dalam hemostatis. Ada hemopoiesis, kalau hemopoiesis itu berarti pembentukan sel darah. Kalau hemostatis berarti darahnya distatiskan, darahnya didiamkan, darahnya dibekukan. Ini istilah lain dari pembekuan darah. Kita sebut hemostatis. Jumlah normal dari trombosit ini lebih sedikit dari sel darah merah, tapi lebih banyak dari sel darah putih ya. Kisarannya adalah ratus ribu, yaitu 300.000 per milimeter kubik. Nah, usianya kurang lebih kisarannya 8 hari, dan jumlah trombosit yang berlebih kita sebutnya adalah trombositosis. Kemudian kalau jumlahnya di bawah normal itu trombositopenia. Biasanya kalau trombositosis itu terjadi atau merupakan indikasi ketika di dalam tubuh kita ada pendarahan. Kayak misalkan pada orang yang mengalami DBD, ya itu biasanya cirinya ya trombositnya meningkat gitu. Trombositnya meningkat, trombositnya turun gitu ya. Jadi kalau trombositopenia ini terjadi kalau ibaratnya kadar trombosit di dalam tubuh kita itu rendah. Ya, kalian kalau yang pernah DBD itu silakan bisa dicek, biasanya leukositnya itu kadarnya meningkat gitu ya, trombositnya rendah sekali, trombositnya ngedrop karena terjadi pendarahan, jadi banyak trombosit yang berupaya untuk menghentikan pembekuan darah. Gitu ya. Oke. Nah, ini gambar dari platelet atau yang warna kuning-kuning, kunang-kunang ya. Oke, next. Nah, ini untuk proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini terjadi kalau misalkan ada sesuatu yang melukai pembuluh darah kita, jelas ya. Jadi kalau misalkan pembuluh darah terluka nih, maka apa yang terjadi atau apa yang direspon oleh tubuh kita? Yang pertama itu terjadi pecahnya trombosit. Ya, ini akan memecah trombosit.
Kemudian berikutnya dikeluarkanlah enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase inilah yang nanti akan membantu pengaktifan protrombin dan trombin di dalam plasma darah. Ya, diaktifkanlah protrombin menjadi trombin dengan bantuan apa? Bantuan ion kalsium dan juga vitamin K. So, salah satu manfaat atau peran penting dalam kalsium, selain kemarin kalian belajar bahwa kalsium itu penting dalam kontraksi otot, ternyata kalsium juga penting dalam proses pembekuan darah. Ya. Kemudian trombin yang sudah terbentuk ini akan membantu mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan membantu proses pembekuan darah atau menutupi luka, menutupi perdarahan tadi. Nah, biasanya si fibrin ini kalau misalkan udah lama nih lukanya mulai mengering itu bisa jadi agak hitam-hitam. Nah, yang hitam-hitam itu adalah si serat-serat fibrin. Nah, itu pembahasan tentang komponen dari darah udah selesai ya, dari mulai plasma sampai dengan sel darah yang terakhir yaitu trombosit. Nah, sekarang bahasannya tentang pembuluh darah atau blood vessel. Rangkaiannya, saya pikir kalian juga sudah tahu gitu ya, kalian mengenal ada istilah arteri, kemudian ada kapiler dan juga ada vena. Nah, tapi jangan dilupakan bahwa arteri juga punya cabang-cabangnya ya, kita sebut sebagai arteriol. Kemudian vena pun punya cabang-cabangnya yang kita sebut sebagai venul. Jadi kalau misalkan kita rutekan arah atau pembuluh darah yang dilewati darah dari jantung itu berarti melewati arteri, ya, kemudian ke arteriol, nanti ke kapiler, lalu dari kapiler ke venula, dari venula dibawa lagi ke vena, dan oleh vena dibawa balik lagi ke jantung. Gitu ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini juga sama. Oke, nah ini di pembuluh darah juga bagian dalamnya dilapisi oleh endotelium ya. Sama kayak bagian dalam jantung. Tadi juga dilapisi oleh endotelium. Oke, ini adalah arterinya, kemudian ada arteriol, ini adalah kapilernya, kemudian ke venul, dan dari venul ini ke vena. Serinya selalu seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama yaitu arteri. Arteri ini perannya untuk mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah, jelaslah namanya juga pembuluh darah. Untuk ngalirin darah dari mana? Nah, kalian ingatnya, arteri. Ri itu dari kata dari, gitu ya, dari kata dari. Arteri itu dari mana? Dari jantung. Kalau dari jantung artinya meninggalkan jantung kan? Meninggalkan jantung menuju ke sel-sel tubuh, gitu ya. Atau ya kalau sederhananya dari arteri berarti yang dituju adalah kapiler dulu, ya kan? Oke, kemudian dindingnya ini tebal. Kalau dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan pembuluh darah yang lain. Jadi arteri ini paling tebal dan disusun oleh 3 lapisan. Kalau misalkan kita urutkan nih dari bagian outer atau dari bagian luar ke yang bagian dalamnya, itu ada tunika eksterna atau tunika adventitia, kemudian tengahnya ada tunika media, dan di dalamnya kita sebut tunika intima, eksterna media intima. Nah, tekanan di arteri karena dia adalah pembuluh darah yang paling tebal, maka tekanannya pun akan paling tinggi. Kisarannya itu sekitar 100 mm Hg ya di arteri itu. Oke. Kemudian vena. Kalau vena ini perannya untuk mengalirkan, kebalikannya ya. Kalau vena berarti pembuluh darah balik. Artinya balik dari mana? Balik dari tubuh, balik ke jantung. Mengalirkan darah kembali balik ke jantung. Ya, dari tubuh balik ke jantung. Ini pun sama, ada 3 lapisan. Sama kayak arteri. Cuma yang membedakan vena ini lebih tipis di bagian tunika medianya. Kalau arteri tunika medianya itu paling tebal. Kalau vena ini lebih tipis. Ya, dan punya katup di setiap vena itu. Perannya apa? Kan vena ini untuk membawa balik ke jantung. Nah, katup ini perannya untuk menahan supaya darah yang mau dibawa balik ke jantung itu nggak balik lagi ke tubuh. Ya, makanya disertai dengan katup-katup. Fungsi dari katup ini, kalau misalkan terlalu menahan beban berat, kayak misalkan kalian mengangkut beban berat atau banyak olahraga berat, ini si katupnya bisa mengalami disfungsi lah, ibaratnya bisa rusak, sehingga si pembuluh darah itu terutama yang bagian perifer atau yang bagian luar itu kelihatan kayak ngebengkok-bengkok atau kita kenal sebagai varises. Ya. Begitupun pembuluh darah yang letaknya di bagian anus nih, ini juga kalau misalkan terlalu ada tekanan atau misalkan terlalu panas gitu ya, itu bisa menyebabkan rusaknya katup-katup di bagian pembuluh darah anus yang kita sebut sebagai varises juga ya, atau nama lainnya adalah hemoroid atau kita sebut juga sebagai ambeien. Jadi ambeien ini sebetulnya kerusakan dari pembuluh vena yang ada di bagian anus. Jadi
ngait ke sana ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk arteri, dia punya tunika media yang lebih tebal dibandingkan dengan vena. Nanti kita lihat yang vena, kok gambarnya nggak ada. Nanti mungkin berikutnya ada sandingan gambarnya. Oke, berikutnya kapiler dulu ya. Kapiler ini dindingnya tipis, ya karena cuma satu lapis lah. Ya kan, kapileri ini hanya sel-sel endotelium atau epitel pipis lapis. Dengan keberadaan kapiler yang hanya dilapisi oleh epitel selapis ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran zat, ya, pertukaran gas-gas terutama antara darah dan sel-sel jaringan tubuh, ya. Tapi di beberapa bagian tubuh juga ada yang nggak punya kapiler, kayak misalkan tulang rawan. Tulang rawan itu kan kemarin belajar ya, bahwa si tulang rawan itu nggak ada pembuluh darahnya. Kemudian epidermis kulit, karena yang ada kapiler itu adalah bagian dermis dari kulit ya. Kalau epidermisnya nggak ada. Biasanya yang ngelupas sel-sel kulit mati itu bagian dari epidermis kulit. Juga di bagian kornea mata itu nggak ada kapilernya. Ya. Oke, kemudian tekanan di kapiler ini lebih rendah daripada tekanan di bagian arteri, itu sekitar 35 sampai 15 mm Hg. Kalau arteri itu tadi paling tinggi kan 100 mm Hg. Oke, kalau ini adalah si vena. Ini agak random ya gambarnya. Ini adalah vena. Kita lihat biasanya ada, nah ini dia. Ini gambar dari perbandingan antara arteri dan vena. Nah, kalian bisa bandingkan jelas kalau pada bagian tunika media di arteri ini jauh lebih tebal daripada di bagian vena. Ya, sehingga nanti implikasinya tekanan darah di arteri itu akan lebih tinggi daripada tekanan darah di vena. Seperti itu. Nah, ini ada arteriol sama venul. Ya, prinsipnya kalau arteriol kan cabang dari arteri ya, berarti menghubungkan arteri ke kapiler. Kalau misalkan venul adalah cabang dari vena, berarti menghubungkan kapiler dengan vena. Ya gitu aja sebetulnya. Karena yang biasa kita sebutkan ya kalau nggak arteri, vena, kapiler gitu ya. Arteriol sama venul itu jarang disebutkan. Tapi ini FYI aja for your information, bahwa arteri itu punya cabangnya, begitupun adalah vena juga punya cabangnya yang kita sebut sebagai venul. Oke, ini biasanya rangkuman. Ya, kalau misalkan kalian nanti ngajar di SMA, ngajar di sekolah-sekolah atau bimbel-bimbel itu ya langsung saja sandingkan untuk membahas arteri sama vena, langsung buat tabel saja, bandingkan seperti ini. Ya, ini ada beberapa perbandingan. Yang pertama dari fungsinya, itu fungsi dari arteri berarti ri, artinya dari, membawa darah dari jantung. Kalau vena dikenal juga sebagai pembuluh balik, berarti membawa darah balik ke jantung. Itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, untuk vena tadi disebutkan dia memiliki katup. Kenapa? Karena katup ini perannya untuk apa tadi? Ya, menahan balik aliran darah, gitu ya. Darah yang mau dibawa balik ke jantung jangan sampai balik lagi ke sel-sel yang lain, gitu ya. Sementara kalau arteri itu umumnya tidak punya katup. Tapi ada arteri yang punya katup. Ada juga arteri yang punya katup. Ada dua pengecualian. Yang pertama itu pada arteri terbesar dalam tubuh kita yaitu aorta, itu ada katup. Namanya disebut katup semiluner aorta. Ya, katup semiluner aorta. Kemudian satu lagi pada arteri pulmonalis, yaitu arteri yang akan membawa darah dari jantung ke bagian pulmo, yaitu ke bagian paru-paru. Ya, jadi dari jantung ke pulmo, ke paru-paru. Ini nanti pembuluh darah yang dilewati adalah arteri pulmonalis. Ini pun punya katup. Kita sebutnya adalah katup semiluner pulmonal. Jadi ada semiluner aorta, ada semiluner pulmonal. Oke. Nah, berikutnya pada arteri ini dindingnya tadi lebih tebal ya, terutama pada bagian tunika media. Sementara kalau pada vena lebih tipis. Sehingga tekanan di arteri ini kan tadi lebih tinggi, ya kan? Artinya kalau darah memancar atau arterinya rusak nih, maka darahnya akan mancar gitu ya, karena tekanannya tinggi. Tapi kalau vena karena tekanannya rendah, ketika pembuluh darahnya rusak, maka yang terjadi adalah darahnya hanya netes. Gitu ya, cuma netes-netes saja. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih pembuluh darah yang terlihat dari luar, yang warna biru-biru atau yang warna, ya saya nyebutnya biru sih ya, ini adalah vena. Ya, kenapa? Karena vena ini kalau dilihat dari posisi, letaknya sebelah luar tubuh. Sementara kalau arteri letaknya di sebelah dalamnya lagi. Ya. Jadi kalau misalkan sering kalian lihat di berita-berita misalnya orang bunuh diri nyayat si pembuluh darah yang ada di sini, ya percuma, yang disayat itu kalau cuma bagian luar, yang kesayat hanya bagian venanya aja. Darah itu cuma netes, itu semakin menyiksa diri gitu ya. Kalaupun mau sekalian aja gitu sebagian dalamnya biar arterinya kena cat gitu ya, darahnya mancar gitu ya, darah cepat habis gitu lah.
Oke, kemudian kalau dilihat dari gas yang diangkutnya, kalau arteri ini kaya dengan oksigen. Kalau vena itu kaya dengan CO2, tapi ada pengecualian juga kan. Saya yakin kalian juga masih ingat bahwa bagian arteri pulmonalis, ini pengecualian, dia tinggi akan CO2. Tinggi ya, tinggi CO2 bukan berarti di situ tidak ada oksigen sama sekali di arteri pulmonalis, tetap ada lah. Ya, tapi lebih tinggi CO2-nya, tinggi CO2. Begitupun untuk vena pulmonalis. Kalau vena itu dominannya adalah kaya CO2, maka pada vena pulmonalis kebalikannya dia lebih tinggi dengan oksigen. Ya, penjelasannya saya pikir kalian juga masih ingat ya kenapa demikian. Oke, kemudian arteri, nama lainnya adalah pembuluh nadi. Kenapa? Karena denyut pada pembuluh arteri ini terasa. Jadi kalau kalian merasakan denyut nih, kalau kalian pegang lebih dalam nih ya di bagian tangan, itu yang berdenyut itu adalah arteri atau pembuluh nadi. Makanya sering disebutnya denyut nadi, ya kan? Karena nama lain dari arteri adalah pembuluh nadi. Sementara kalau vena ini kalau kalian raba aja permukaan luarnya ya nggak akan kerasa, ya karena memang denyutnya tidak terasa. Oke, itu 7 perbandingan untuk arteri dan vena. Next, sekarang kita masuk ke pola dasar sistem kardiovaskuler atau pola dasar dari peredaran darah itu seperti apa sih? Kita flashback lagi karena saya yakin sebetulnya kalian udah pada paham deh untuk yang pola sistem kardiovaskuler ya. Jadi prinsipnya nanti darah dipompa dari jantung lah ya, pasti ke arteri, kemudian ke arteriol, ke kapiler gitu ya, lalu ke venul dan ke vena, atau sederhananya misalkan darah dipompa dari jantung ke arteri, kemudian ke kapiler, ke vena, dan nanti akan oleh vena dibawa balik ke jantung. Gitu, ya. Darinya itu dari arteri, balik ke jantung lewat vena. Sederhananya seperti itu. Oke, sebelum kita jelaskan untuk urutannya, saya perkenalkan dulu beberapa bagian yang ada di jantung. Yang pertama itu ada 4 katup ya, berkaitan dengan katup jantung. 2 katup sudah saya bahas sebelumnya. Yang katup pertama adalah trikuspid. Ya, masih ingat kan trikuspid? 3, berarti ada 3 katup gitu ya. Itu perannya dia yang akan menjadi sekat di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Jadi jantung itu kan kalian tadi sudah saya sebutkan bahwa mamalia itu peredaran darahnya ganda. Ya, kalau dilihat dari struktur jantungnya nanti ada 4 ruang kan? Ada atrium, ada ventrikel. Ya, atriumnya berarti ada atrium kanan, atrium kiri, atau kita sebut serambi kanan, serambi kiri. Kemudian juga yang ventrikel atau bilik juga ada bilik kanan, bilik kiri, ya kan? Kemudian kalau kita bagi lagi menjadi 2 kategori, kita bisa nyebut ruang jantung sebelah kanan dan ruang jantung sebelah kiri. Ya. Artinya di ruang jantung sebelah kanan itu ada serambi kanan atau atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang sebelah kiri berarti atrium kiri dan ventrikel kiri, gitu ya. Nah, pada bagian ruang jantung kanan berarti di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu ada katup, namanya adalah katup trikuspid. Oke? Kemudian kalau yang sebelah kiri ada katup lagi yang menjadi sekat antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kita sebutnya sebagai katup mitral, disebut juga katup bikuspid. Kalau saya biasanya ingatnya bikini gitu ya, bi di sebelah kini atau bi di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri adalah bikuspid, sebelah kanan adalah trikuspid. Oke, lalu ada katup semilunar ya, semilunar pulmonal berarti ini katup yang melapisi bagian arteri pulmonalis. Jadi ya, dari arteri pulmonalis ini berarti yang menghubungkan ventrikel kanan menuju ke jantung. Itu lewat arteri pulmonalis dulu. Jadi arteri pulmonalis ini ada di antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Ya, ada katup disebutnya katup semilunar pulmonal. Ini milik dari arteri pulmonalis, sementara semilunar aorta berarti ini milik dari aorta. Gitu ya. Oke, bisa kebayang? Sebelah kanan ada katup tengah-tengahnya, sebelah kiri juga ada katup. Dari ventrikel kanan mau ke paru-paru ada arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis juga punya katup. Kemudian dari ventrikel kiri mau ke seluruh tubuh itu ada aorta. Aorta juga punya katup. Begitu ya. Oke, nanti kita lihat gambarnya, tapi sebelum ke gambar, kita telusuri dulu beberapa bagian yang ada atau yang akan berkaitan dengan rute peredaran darah kita. Yang pertama ada vena terbesar dalam tubuh, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau vena cava superior membawa darah berarti dari bagian tubuh sebelah atas jantung. Ya, ini tangan, kepala, nanti darahnya akan dibawa balik ke jantung lewat vena cava superior. Kalau yang di bawah jantung berarti lewat vena cava inferior. Ya. Kemudian
Ini tadi ada atrium kanan ke ventrikel kanan, berarti jantung sebelah kanan ya. Disekat oleh katup trikuspid. Oke. Dari sebelah kanan, ventrikel kanan, ini nanti yang dituju adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berarti adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru atau dari ventrikel kanan ke paru-paru. Oke, berikutnya dari paru-paru itu akan dibawa balik ke atrium kiri, balik ke jantung, berarti pembuluh darahnya pasti vena. Pembuluh balik, atau kita sebut juga vena pulmonalis. Tuh. Kemudian dari kiri, ventrikel atrium kiri ke ventrikel kiri, ada sekat lagi. Kita sebutnya katup bikuspid atau katup mitral. Dari ventrikel kiri mau ke seluruh tubuh, ini nanti yang dilewati adalah pembuluh darah arteri terbesar, yaitu aorta. Begitu ya. Oke, nah ini dia gambarannya. Kita flashback lagi materi fisiologi hewan, mungkin ini ya. Ini berarti ruang jantung sebelah apa? Kalau kalian melihat gambar nih, posisi gambar di depan kita, maka yang sejajar dengan tangan kiri itu sebetulnya adalah kanan. Ya, yang sejajar dengan tangan kanan itu adalah kiri. Jadi yang ini adalah jantung sebelah kanan, yang sebelah sini ruang jantung sebelah kiri, oke? Sepakat ya? Nah, di sebelah kanan berarti ada atrium kanan dan ada ventrikel kanan. Ini nanti dipisahkan oleh sekatnya ada 3, kita sebutnya katup trikuspid. Oke, kemudian yang sebelah kiri berarti ada atrium kiri dan juga ini ada ventrikel kiri, dipisahkan oleh sekat yang kita sebut sebagai katup mitral atau katup bikuspid. Ini ruang jantungnya ya. Kemudian lihat pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang membawa darah balik dari seluruh tubuh ada 2. Yang atasnya adalah vena cava superior, yang bawahnya adalah vena cava inferior. Oke. Kemudian darah dari ventrikel sebelah kanan ini akan dibawa keluar ke paru-paru, dibawa ke paru-paru lewat apa ini? Lewat bagian arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis ini punya katup nih. Kita sebutnya tadi katup semiluner pulmonar. Dibawalah ke paru-paru, nanti dari paru-paru dibawa balik nih, balik ke jantung menuju ke atrium sebelah kiri. Ya, lewat apa? Lewat vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke ventrikel sebelah kiri. Dari ventrikel sebelah kiri, darah akan dipompa ke seluruh bagian tubuh lewat yang warna merah ini adalah aorta. Aorta juga punya katup ya, ini kita sebutnya katup semiluner aorta. Gitu ya. Jelas bagian-bagiannya? Sebetulnya secara tidak langsung bagian tadi sudah saya urut menjelaskan tentang bagaimana darah itu beredar di dalam tubuh kita, rutenya. Ya, tapi saya perjelas lagi polanya. Oke, mulai kita konsentrasi di sini ya. Nah, kita mulai dari darah yang dibawa dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, dari seluruh sel-sel tubuh itu darah dibawa balik ke paru-paru, ke jantung. Itu kondisinya miskin oksigen. Ya, tinggi CO2. Miskin oksigen, tinggi CO2. Sehingga perlu di recharge lagi gitu ya, dicas lagi untuk supply oksigen itu dipertinggi lagi pada darah. Sehingga darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2 ini akan dibawa balik ke jantung lewat apa? Vena cava superior dan inferior. Oke, yang dituju berarti ke ruang yang sebelah kanan dulu, ya, ke jantung sebelah kanan, masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan lewat katup trikuspid. Berarti kondisi di atrium kanan, ventrikel kanan masih tinggi dengan CO2, miskin oksigen, ya kan? Nah, darah yang tinggi akan CO2 dari sebelah kanan, supaya bisa diisi oleh oksigen, maka yang dituju itu adalah paru-paru. Jadi dibawa ke paru-paru, ya, dibawa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis, sehingga arteri pulmonalis itu tinggi dengan CO2. Ya, masih tinggi CO2, dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karena kita dapat suplai oksigen dari luar, ya kan? Oksigen dari luar masuk ke paru-paru kan? Nanti di bagian alveolus paru-paru terjadilah pertukaran dengan kapiler darah. Ya, terjadi pertukaran dengan kapiler darah. Sehingga sekarang kondisinya, kapiler darah yang asalnya tinggi akan CO2, sudah kebalikannya. Dia sekarang tinggi akan oksigen. Ya, paru-paru yang tinggi akan CO2, nanti CO2-nya dibuang keluar. Ya kan, lewat proses ekspirasi dibuang keluar. Oke, kita skip dulu untuk respirasinya. Lanjut ke peredaran darahnya ya. Karena kapiler sudah tinggi dengan oksigen, maka nanti kapiler akan balik ke jantung. Yang dituju adalah jantung sebelah kiri.
ya kan, jantung sebelah kiri, berarti dari alveolus itu akan dibawa ke atrium kiri lewat vena pulmonalis. Berarti di vena pulmonalis sekarang sudah tinggi akan oksigen, udah kaya oksigen. Dari atrium kiri masuklah ke ventrikel kiri lewat katup mitral atau katup bikuspid. Kemudian dari ventrikel sebelah kiri, karena ini sudah tinggi akan oksigen, ini akan disuplai lagi ke seluruh tubuh, dipompa lagi ya. Darah akan dibawa ke seluruh tubuh dari jantung. Berarti lewat pembuluh aorta, arteri terbesar kita. Itu tinggi akan oksigen, dibawalah ke sel-sel tubuh. Nanti di sel-sel tubuh masuk nih si oksigennya ke sel-sel tubuh ya. Lalu ditukar dengan CO2-nya nih. CO2 dari sel-sel tubuh balik lagi ke pembuluh darah. Gitu ya. Dibawa balik ke kapiler, dari kapiler nanti itu akan diarahkan ke vena untuk dibawa balik lagi ke jantung. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, kita dalam prosesnya itu mengalami apa istilahnya pertukaran gas itu pada dua bagian. Yang pertama, ini sebetulnya akan dibahas juga di respirasi ya. Yang pertama di alveolus paru-paru dan juga di kapiler darah. Ya, dari darah sebelah kanan tadi kan tinggi akan CO2 ya. Ini CO2-nya itu akan dipindahkan ke alveolus dengan proses difusi ya. Kemudian oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler darah. Terjadi pertukaran. Sehingga kondisinya jadi kebalikan ya. Setelah terjadi difusi ini kapiler jadi tinggi akan oksigen, alveolus jadi tinggi akan CO2. CO2-nya dikemanakan? CO2-nya akan dibuang lewat proses ekspirasi. Sementara di sini kapiler yang sudah tinggi dengan oksigen nanti akan dibawa ke jantung sebelah kiri lalu diedarkan lagi ke seluruh sel-sel tubuh. Ya, terjadilah pertukaran si kapiler darah yang sudah tinggi akan oksigen ini ya. Ini oksigennya akan berdifusi ke sel-sel tubuh. Lalu sel tubuh yang sudah miskin oksigen atau tinggi CO2, ini CO2-nya akan berdifusi ke kapiler darah. Sehingga kapiler darahnya setelah difusi itu akan tinggi lagi dengan CO2 dan dibawa balik lagi darahnya ke bagian jantung lewat vena cava inferior dan vena cava superior. Gitu ya, itu urutannya. Nah, ini sirkulasi darahnya, karena tadi kita sudah menyepakati gitu ya bahwa sirkulasi darah pada manusia itu adalah ganda, maka akan ada dua peredaran darah atau dua rute yang kita sebut sirkulasi paru-paru atau peredaran darah kecil dan juga sirkulasi sistemik atau kita sebut peredaran darah besar. Ya, tadi dari rute yang sudah saya sampaikan sebetulnya itu sudah membahas dua sirkulasi, ada sirkulasi kecil, ada sirkulasi besar, atau ada sirkulasi paru-paru dan sirkulasi sistemik. Ya, kalau yang disebut sirkulasi paru-paru berarti ini mulainya, ya prinsipnya dari ventrikel dulu, dari ventrikel kanan. Kalian bayangkan ventrikel kanan, udah kebayang kan? Kanan, bawah gitu ya, ventrikel kanan, sampai dengan atrium kiri. Jadi silang gitu ya, dari ventrikel kanan sampai dengan atrium kiri. Ya. Ini ventrikel kanan, ini atrium kiri. Itu adalah rute peredaran darah kecil. Berarti urutannya apa aja? Bayangkan dari ventrikel kanan berarti ke arteri pulmonalis, ya kan? Lalu ke paru-paru, baliklah ke atrium kiri lewat vena pulmonalis. Ya, itu adalah rute peredaran darah kecil. Sementara kalau peredaran darah sistemik kebalikannya. Dari ventrikel kiri, ya, dari ventrikel kiri ke atrium kanan. Dari ventrikel kiri ke atrium kanan. Berarti rute yang dilewati apa saja? Ya, dari ventrikel kiri itu ke aorta, dibawa ke seluruh tubuh, gitu ya. Dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung, yaitu ke atrium kanan lewat vena cava inferior dan superior. Itu adalah rute sirkulasi sistemik. Ya, jadi sekali lagi, kalau peredaran darah kecil atau sirkulasi paru-paru dimulainya dari ventrikel kanan ke atrium kiri. Ya, kalau sirkulasi sistemik berarti dari ventrikel kiri ke atrium kanan. Jadi kalian bisa buat tanda silang. Ya. Oke, nah ini juga sama sih rutenya kurang lebih. Nah, ini yang biru berarti yang tinggi CO2 lah ibaratnya gitu ya. Jadi dari seluruh tubuh nanti dibawa oleh vena cava inferior superior menuju jantung sebelah kanan, masih tinggi dengan CO2, miskin oksigen, nanti dibawalah ke paru. Di paru-paru terjadi pertukaran, maka setelah keluar dari paru-paru sekarang darah sudah tinggi akan oksigen. Dibawalah ke jantung sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Gitu ya. Dan terjadilah pertukaran lagi sehingga rutenya kembali berbalik. Terus-terusan seperti itu.
Nah, yang garis putus-putus ini yang menentukan rute peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Oke, jadi nih setelah dari ventrikel sebelah kanan ya masuk ke paru-paru, ini putus-putus berarti peredaran darah kecil sampai dengan bermuara lagi ke atrium sebelah kiri. Oke, jadi ventrikel kanan sampai dengan atrium kiri ini adalah rute peredaran darah kecil. Sementara yang garis tidak putus-putus ya ini adalah peredaran darah sistemik. Gitu ya. Sini kan ada keterangannya ya. Yang putus-putus adalah sistem peredaran darah pulmonal, yang tidak putus-putus adalah peredaran darah sistemik. Yang warna merah yang beroksigen, yang warna biru yang berdeoksigen atau rendah oksigen. Next. Nah, satu lagi, kalau biasanya kalian mengenal ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil, maka ada juga yang disebut dengan peredaran darah koronaria. Koronaria atau kita sebutnya peredaran darah khusus untuk jantung itu sendiri. Ya iyalah, jantung udah capek-capekan dia mensuplai atau menjamin kebutuhan oksigen gitu ya untuk seluruh sel-sel tubuh, sementara jantungnya nggak butuh oksigen gitu. Ya butuh lah. Ya, makanya ada peredaran darah khusus untuk jantung yang kita sebut sebagai peredaran darah koronaria. Gitu ya. Kalau misalkan ada gangguan di peredaran darah koronaria, ini yang biasa kita kenal sebagai PJK gitu ya, penyakit jantung koroner. Nah, jadi jantung ini punya miokardium yang tentunya ini butuh peredaran darah khusus. Ya, sebenarnya bukan hanya miokardiumnya aja sih, seluruh bagian jantung lah ya, dari mulai perikardium, miokardium sampai endokardium itu butuh akan nutrien, butuh oksigen, butuh juga untuk membuang sampah-sampah hasil metabolisme dia sendiri gitu ya, membuang CO2, dan itu dilakukannya dalam sirkulasi koronaria. Ya, jadi sirkulasi koronaria ini melibatkan arteri koronaria, ada dekstra, ada sinistra, ya, cabang kanan, cabang kiri. Nah, kemudian juga perlu kapiler, vena koronaria, dan nanti bermuaranya ke atrium sebelah kanan. Jadi di atrium sebelah kanan, selain menampung darah dari vena cava inferior dan vena cava superior, dia juga menampung darah dari vena koronaria atau darah dari jantung itu sendiri. Nah, sementara si arteri koronaria yang dekstra sama sinistra, ya, itu merupakan cabang dari aorta. Jadi aorta nanti punya cabang, ya, selain nantinya ada arteriol gitu ya. Dia juga punya cabang. Kalau aorta khusus ada cabangnya, ada. Karena aorta ini kan langsung dari pembuluh darah yang langsung dari jantung ya. Dia bercabang menjadi dua, dekstra sama sinistra. Yaitu cabangnya kita sebut sebagai arteri koronaria. Jadi rute sirkulasinya kurang lebih seperti ini. Nah, darah yang sudah kaya akan oksigen di aorta, tadi aorta kan sudah kaya oksigen ya. Ini nanti akan sebagiannya disuplai ke arteri koronaria bagian dekstra maupun sinistra. Nah, kedua arteri ini akan menembus miokardium jantung. Ya, menembus ototnya, begitupun menembus perikardiumnya juga nanti disuplai ya. Endokardium juga disuplai. Kemudian oksigen yang disuplai, selain itu ada juga nutrien, sampah-sampah metabolisme. Jadi sampah metabolisme akan dikembalikan ke si vena. Gitu ya, dibawa balik oleh vena. Jadi yang disuplainya adalah oksigen dan nutrien, sementara sampah metabolisme, CO2 dan sebagainya gitu ya, ini akan dikembalikan ke vena koronaria. Vena koronaria berarti ini udah miskin oksigen ya, dan juga tinggi akan CO2. Nanti dibawalah dari vena koronaria ini ke atrium sebelah kanan. Oke, jadi dari aorta ke arteri koronaria dekstra sinistra, kemudian disuplailah ya seluruh bagian jantung, kemudian sampah-sampah metabolismenya dari seluruh bagian jantung dibawa oleh vena koronaria menuju ke bagian atrium kanan. Itu rutenya sebetulnya singkat sekali. Oke, paham ya? Mudah-mudahan nggak terlalu jelimet. Berikutnya ini bicara tentang kontrol kecepatan jantung. Dek, 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 mungkin gitu, mungkin normal berirama dek, 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 seperti itu, mungkin lebih rendah. Ya, dan itu ada yang mengontrol. Yang mengontrolnya itu berkaitan dengan saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kalau saraf simpatis perannya untuk mempercepat denyut jantung.
Ya, berarti ini nanti berkaitan dengan hormon-hormon yang memacu denyut jantung, kayak apa? Kayak adrenalin, kemudian noradrenalin, atau kita sebut juga istilahnya epinefrin, norepinefrin. Itu bahasannya nanti di sistem endokrin ya. Oke, kebalikannya parasimpatis ini untuk memperlambat denyut jantung. Nah, yang diperlambat sama dipercepatnya itu apanya sih? Sehingga implikasinya denyut jantung bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kira-kira apa? Jadi jantung kita tuh punya sistem pacu sendiri. Ya, sumber listrik sendiri ya ibaratnya gitu ya, sistem pacu sendiri. Nah, yang sistem pacu jantung kita kenalnya sebagai SA node dan AV node. Pernah mendengar atau baru di perkuliahan ini? Jadi ada SA node dan AV node. Simpul SA dan simpul AV. Oke, untuk SA node ya, SA itu dari kata sinoatrial, berarti adanya di bagian atrium. Ini adanya di atrium sebelah kanan. Ya, jadi SA node ini yang pertama kali menyebabkan jantung berdenyut. Gitu ya. Jadi si parasimpatis sama saraf simpatis dia mempercepat itu ke SA node-nya. Ya, karena SA node ini ibaratnya dia jadi pacemaker. Yang memulai denyut jantung itu adalah SA node. Penentunya itu SA node. Nah, ini tadi letaknya di atrium kanan ya, dan dia bisa menghasilkan impuls saraf. Impuls itu kan sebetulnya berupa kayak listrik kan sebetulnya ya. Listrik nanti dari SA node ini dengan kecepatan sepersekian detik lah ibaratnya gitu ya. Itu dilanjutkan ke Behmans bundle, ya, jadi bundel Behmans. Kemudian juga ada di situ sebetulnya ada internodus fiber, ya, sehingga menyebabkan atrium ini bisa berkontraksi. Atrium kanan sama kiri bisa berkontraksi. Ya, barang-barang kontraksi. Jadi dari SA node kemudian ke Behmans bundle lalu ke internal fiber itu menyebabkan si impulsnya diteruskan sehingga jantung bisa kontraksi. Nah, bersamaan dengan itu ya, setelah sepersekian detik atrium kontraksi, maka berikutnya impuls atau listrik yang tadi dihasilkan oleh SA node ini akan dilanjutkan ke AV node. AV node ini dari kata atrioventrikuler, berarti adanya di antara atrium sama ventricle. Ya, dekat sekat katup trikuspid ya, situ. Di bagian atrium kanan paling bawah, nanti ada gambarnya. Jadi nanti si AV node ini dia menerima listrik, gitu ibaratnya menerima impuls dari SA node, gitu ya. Kemudian dari AV node ini akan dilanjutkan impulsnya itu ke berkas His kiri kanan. Dari berkas His nanti akan dilanjutkan ke serabut Purkinje atau serat Purkinje. Lalu itu akan meneruskannya ke myocardium ventricle. Jadi ventricle kiri kanan dua-duanya kontraksi. Oke. Jadi atrium kiri kanan kontraksi duluan sepersekian detik baru ventricle. Selalu seperti itu. Atrium kontraksi, kalau atrium kontraksi berarti darah dari atrium dipompa ke bagian ventricle. Gitu, ya. Kemudian dari ventricle dipompa juga. Bareng-bareng. Begitu ya. Selalu seperti itu. Jadi atrium kontraksi bareng-bareng, ventricle juga kontraksi bareng-bareng. Oke. Nah, ini dia untuk sistem pacu jantung ini adalah SA node. SA node ini ada di bagian atas atrium kanan. Ya, SA node. Kemudian dari SA node si impuls ini atau si listriknya tadi akan diteruskan ke Behmans bundle, kemudian juga ke apa istilahnya internal fiber gitu ya, sehingga nanti setelah atrium kontraksi ini berikutnya dari SA node diteruskan ke AV node. AV node ini di dekat katup trikuspid ya, di bagian bawah atrium atrium kanan. Kemudian dari AV node ini yang nanti akan meneruskannya ke bagian apa istilahnya berkas His ya, berkas His sebelah kiri dan kanan lalu diteruskan ke serabut Purkinje yang ada di myocardium ventricle kiri dan ventricle kanan. Ya, jadi pacemaker-nya itu adalah si SA node. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini ada tekanan darah. Tekanan darah berarti artinya tekanan yang diberikan oleh darah. Terhadap siapa? Terhadap pembuluh darah lah jelas. Bisa terhadap arteri, terhadap kapil, terhadap vena. Gitu. Hanya saja karena tekanan darah yang diberikan ke arteri itu cukup tinggi karena dinding arterinya tebal ya, maka tekanan di arteri lah yang paling bisa dirasakan.
ya. Oke, jadi untuk kelainan berkaitan dengan kelainan klinik, maka yang bisa diukur itu adalah si tekanan arterinya, karena itu yang paling terasa, atau tekanan nadi. Nah, biasanya mungkin bisa diukurnya bisa dengan tensimeter, atau nama lainnya adalah sphygmomanometer. Ya, ada yang elektrik, ada yang digital. Itu bisa menentukan tekanan darah terhadap si pembuluh darah, ya, tekanan darah terhadap pembuluh darah arteri. Oke. Nah, tekanan darah arteri ini bisa kita bagi menjadi dua kategori, ada sistol, ada diastol. Sistol, diastol. Kalau saya ingatnya untuk sistol itu adalah kuncup sistol. Jadi kalau jantungnya kuncup itu berarti kontraksi ya. Ketika jantungnya kontraksi, yang dilihat ini ventrikelnya ya. Kalau ventrikelnya kontraksi atau ventrikelnya kuncup, itu akan memberikan tekanan darah yang disebut tekanan darah sistol. Oke. Kalau tekanan diastol berarti ketika ventrikelnya relaksasi, ya kan? Kalau ventrikel relaksasi, siapa yang kontraksi? Yang kontraksi atrium. Ya, ngerti nggak maksudnya? Oke, saya ulangi. Jadi kalau tekanan darah sistol itu tekanan ketika ventrikelnya kontraksi, itu adalah tekanan darah sistol. Kalau diastol itu tekanan darah ketika ventrikelnya relaksasi, atau istilahnya kalau ventrikel relaksasi maka yang kontraksi adalah atrium. Das? Oke, ya. Nah, biasanya tekanan darah ini ditulisnya sistol per diastol gitu ya. Atau misalkan kalau ada angka 110 per 70 berarti 110-nya adalah sistol, 70-nya diastol. Atau misalkan 120 per 80 berarti 120-nya adalah sistol, 80-nya adalah diastol. Dari sini diperoleh bahwa tekanan arterinya atau tekanan nadinya sistol dikurangi diastol saja. Ya, berarti sekitar 40 mmHg kalau tekanan darahnya 120 per 80. Begitu, ya. Oke, berikutnya ini bicara tentang denyut nadi atau pulse. Nah, sewaktu sistol, kenapa bisa kalian merasakan gitu ya ada denyut nadi di bagian arteri atau denyut nadi di bagian nadi yang ada di tangan gitu ya, di arteri tangan. Nah, itu sebetulnya, jadi sewaktu sistol, ketika ventrikel kontraksi, ya, bukan hanya darah saja yang dipompa sebetulnya ya, tapi ketika itu dipompa juga gelombang yang dihasilkan gitu ya, gelombang dihasilkan dari perubahan tekanan yang menjalar sepanjang aorta, itu sepanjang arteri. Jadi selain darah yang dipompa itu dihasilkan juga gelombang yang merambat gitu ya sepanjang pembuluh darah si arteri. Nah, kecepatan perambatan si gelombang tadi tentunya lebih cepat daripada darah sendiri. Gitu ya. Jadi ketika si ventrikelnya kontraksi, ini si selain darah yang dipompa ke aorta, berarti kalau yang dari sebelah kiri gitu ya, selain yang dipompa ke aorta itu gelombang darah, gelombang yang dihasilkan juga merambat gitu ya, sampai cepatnya itu kerasa langsung ke si pembuluh nadi. Gitu ya. Sehingga secara tidak langsung ketika kita merasakan denyut nadi itu secara tidak langsung menggambarkan berapa kali jantung berdetak. Jadi kalau misalkan kalian dihitung setengah menit misalkan ya 30 kali berdetik 30 kali berdetak, berarti ya memang itu menunjukkan bahwa jantung kalian dalam setengah menit itu berdetaknya 30 kali. Gitu ya. Oke, ngerti lah ya maksudnya ya. Jadi yang dirasa itu adalah gelombang-gelombangnya. Gitu ya, gelombang dari yang dihasilkan dari tekanan. Begitu ya. Nah, ini dia. Jadi denyut nadi itu kenapa bisa diraba? Karena dari kecepatan penjalaran gelombangnya itu lebih cepat. Jadi setelah terjadinya kontraksi ventrikel, 0, detiknya si gelombang itu udah nyampe, udah kerasa, makanya kerasa. Jadi ketika kalian menghitung denyut nadi itu sama dengan menghitung frekuensi denyut jantung. Sebetulnya seperti itu, ya. Jadi darah baru masuk ke aorta gitu ya, si gelombang mah udah nyampe ke bagian pembuluh arteri di sekitar, misalkan ini bagian tangan gitu atau bagian arteri yang lain. Oke, nah berikutnya ini tentang golongan darah. Ini juga sebetulnya mungkin di fisiologi hewan, bahkan di genetika juga kalian udah belajar kan tentang golongan darah, ya kan? Jadi ini hanya sedikit flashback, sedikit review lagi. Oke, jadi for your information nih, yang namanya permukaan membran eritrosit, ya membran eritrosit itu mengandung berbagai jenis glikoprotein yang kita sebut sebagai antigen. Ya, jadi si membran dari eritrosit ini dia bersifat atau mengandung glikoprotein yang sifatnya antigen. Antigen ini prinsipnya
dia bisa merangsang pembentukan antibodi oleh tubuh. Ya. Jadi, kalau ada eritrosit yang punya kita diberikan ke eritrosit atau didonorkan ke eritrosit orang, ya, nah si membran atau si glikoprotein yang ada di eritrosit ini bisa memacu pembentukan antibodi bagi si donor, bagi si penerima. Jadi ketika penerima menerima suplai darah atau menerima darah dari orang lain, ya, glikoprotein yang masuk dari si eritrosit tadi yang dibawa eritrosit itu akan menstimulasi tubuh penerima untuk membuat antibodi. Prinsipnya seperti itu, ya. Kenapa kalau di kita enggak ya? Enggak, karena glikoprotein yang ada di eritrosit kita sudah dikenali oleh sel sel-sel yang berpatroli atau leukosit-leukosit yang ada di dalam tubuh kita. Itu sudah dikenali, jadi tidak akan memacu pembentukan antibodi. Yang akan memacu pembentukan antibodi itu kalau ya ada darah kita gitu ya diberikan atau ditransfusikan kepada orang. Nah, tubuh orang tersebut akan merespon dengan pembentukan antibodi. Begitu ya prinsipnya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah eritrositnya, gitu ya, atau eritrosit dari donor. Oke, nah si antigen ini nama lainnya juga kita sebut sebagai agglutinogen. Paham ya sampai sini ya? Jadi pada eritrosit itu ada agglutinogen. Nah ini berkaitan dengan sistem abenol. Jadi sistem abenol ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya agglutinogen pada eritrosit. Pada eritrosit loh ya, bukan pada plasma, pada eritrosit. Jadi pengenalnya itu pada eritrosit. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya agglutinogen A, kita sebutlah dia golongan darah A. Kalau yang punya B, kita sebutnya golongan darah B. Kalau yang punya dua-duanya A dan B, berarti kita sebutnya golongan darah AB. Kalau yang tidak punya agglutinogen A ataupun agglutinogen B, berarti golongan darahnya golongan darah 0. Bukan O ya, AB 0. Jadi golongan darah 0. Oke, kemudian selain di eritrosit tadi udah ya, darah juga punya plasma. Nah, di plasma darah itu ada antibodi atau kita sebut juga sebagai agglutinin. Oke, ada agglutinin yaitu alfa, beta, atau bisa juga kedua-duanya, atau bisa juga sama sekali nggak ada. Oke. Nah, prinsipnya agglutinin alfa ini bisa menggumpalkan agglutinogen A. Sementara agglutinin beta bisa menggumpalkan agglutinogen B. Sehingga pada orang yang golongan darahnya A, ya, tidak boleh ada agglutinin alfa. Yang boleh itu adalah beta. Gitu ya. Begitupun yang golongan darahnya B, yang boleh ada berarti adalah alfa, jangan ada beta. Karena kalau ada beta ketemu sama B itu bisa terjadi agglutinasi. Sudah adil sebetulnya, Allah sudah adil dalam memberikan porsinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada A nggak boleh ada alfa. Sehingga orang yang bergolongan darah A, misalkan saya, itu di dalam tubuh adanya hanya agglutinin beta. Ya, begitupun yang golongan darah AB berarti di dalam plasmanya tidak ada alfa, tidak ada beta. Tapi kalau yang golongan darahnya 0, ya itu boleh ada alfa, boleh ada beta karena aman gitu ya. Tidak akan menggumpalkan A ataupun B. Begitu ya, ini prinsipnya. Jadi untuk yang golongan darah A, dia dikatakan golongan darah A karena punya agglutinogen A. Sehingga di dalam plasmanya yang boleh ada adalah beta. Ya, begitupun yang golongan darah B, dia punya antigen B, sehingga di dalam plasma yang boleh hanya ada alfa. Yang golongan darah AB ini tidak ada agglutininnya, kemudian yang golongan darah 0, karena dia tidak punya agglutinogen A ataupun B, maka boleh ada alfa, boleh ada beta. Ya, ini kalian pasti sudah paham semuanya. Nah, sekarang dikaitkan dengan transfusi darah, begitu ya. Dikaitkan dengan transfusi darah. Jadi kalau transfusi darah berarti prinsipnya kita akan mempertemukan dua darah yang asal-usulnya berbeda. Ya, asal-usulnya berbeda ya iyalah dari tubuh yang berbeda ya kan. Jadi kalau ada dua sampel darah yang tidak sama golongan darahnya dicampurkan, ya, dicampurkan tidak sama berarti punya agglutinogen yang beda dong, ya kan? Maka akan terjadi agglutinasi. Ya, atau penggumpalan eritrosit. Kenapa demikian? Kenapa kira-kira? Oke, kita pelan-pelan saja ya, biar bisa lebih difahami. Karena agglutinin gitu ya, dari sampel darah resipien atau sampel darah penerima. Ya. Jadi si resipien
aglutininnya atau si antibodinya bisa menggumpalkan aglutinogen yang datang dari donor. Oke. Sederhananya, yang harus diperhatikan dari pendonor itu adalah aglutinogennya. Sementara yang harus diperhatikan dari resipien atau dari penerima itu adalah aglutininnya atau antibodi. Itu simpelnya, ya. Jadi kalau mau ada transfusi darah, dari pendonor yang harus dilihat itu adalah aglutinogennya. Sementara dari penerima atau dari resipien yang harus diperhatikan itu adalah aglutinin atau antibodi. Oke, kita buat contoh saja, ya. Kita buat contoh sederhana. Jadi donor dan resipien ya. Kalian tahu lah istilah donor itu pasti pemberi kan, kalau resipien penerima. Misalkan ada transfusi darah, golongan darah A misalnya, golongan darah A nanti akan mentransfusikan ke golongan darah B. Gitu ya, misalkan seperti itu. Coba kalau nggak salah ini ada penjelasannya. Enggak ya, malah nggak saya cantumkan. Oke, saya jelaskan saja. Jadi kalau misalkan ada orang yang bergolongan darah A. Golongan darah A berarti kalian runut nih, dia punya antigen apa? Jawab. Antigen A, ya kan? Punya antibodi apa? Punya beta, ya toh? Dari pendonor. Kemudian resipiennya misalkan B. Berarti resipien ini punya apa? Punya antigen B dan punya antibodi alfa. Oke. Berikutnya tadi saya sebutkan bahwa yang harus diperhatikan dari donor itu adalah antigen. Yang harus diperhatikan dari resipien itu adalah antibodi. Berarti A kalau diberikan ke B itu akan terjadi aglutinasi, akan terjadi penggumpalan. Kenapa bisa terjadi aglutinasi? Karena tadi ingat donornya adalah A ya kan? Antigen A ketika masuk ke ke penerima yang punya golongan darah B itu akan digumpalkan oleh antibodi alfa. Gitu. Jadi yang berbahaya di situ. Loh Bu, kan yang dari donor juga ada antibodi antibodi beta. Kemudian di resipien juga ada antigen B. Kenapa itu tidak menyebabkan atau tidak berbahaya? Nah, ini ada penjelasannya. Gitu ya. Jadi kalau aglutinin yang ada di tubuh resipien ini kan bahaya, ya saya sebutkan tadi. Jadi dia bisa mengumpalkan aglutinogen dari donor. Tapi kalau aglutinin yang diberikan oleh si donor, ya yang diberikan oleh donor itu tidak akan berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh resipien. Jadi walaupun tadi yang resipiennya golongan darah B, donornya adalah A, jadi alfa yang masuk ke dalam tubuh si golongan darah B itu tidak akan menggumpalkan antigen B-nya. Karena akan langsung dicairkan di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh penerima langsung dicairkan, langsung dinetralkan lah ibaratnya. Sementara yang bahaya itu adalah antigen yang masuk ke dalam tubuh penerima. Itu yang akan berbahaya. Antigen itulah yang akan memacu si antibodi menggumpalkan. Gitulah sederhananya. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa cerna sendirilah dengan bahasa sendiri gitu ya, ditulis sendiri dengan kata-kata sendiri. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah ada aglutinasi, sudah ada penggumpalan, ini akan menyebabkan si kapiler-kapiler darahnya itu bisa tersumbat. Karena kan si sel darah merahnya menggumpal. Ini bisa menyumbat aliran darah, menyumbat kapiler darah dan terjadi bisa sampai pada pecahnya pembuluh darah atau kita sebut sebagai hemolisis ya, terjadi pendarahan. Begitu. Mudah-mudahan nggak terlalu ribet ya. Ini sebetulnya dijelaskan juga sih. Oke, berikutnya tentang donor universal dan resipien universal. Kalau donor universal berarti yang bisa ngasih ke siapapun. Kayak misalkan orang bergolongan darah 0. Kenapa disebut universal? Karena 0 itu nggak punya antigen. Jadi karena dia nggak punya antigen, mau ngasih ke siapapun aman kan? Karena tadi prinsipnya, yang harus diperhatikan dari donor itu adalah keberadaan antigen. Jadi karena 0 tidak punya antigen, tidak punya aglutinogen, ngasih ke siapapun aman. Tapi, walau demikian, walaupun misalkan 0 bisa ngasih ke A, bisa ngasih ke AB, tetap yang harus diperhatikan itu persamaannya dulu. Jadi kalau ada orang yang butuh golongan darah A, sebisa mungkin diberikannya dari A lagi, jangan dulu langsung dari 0. Gitu. Ya, tetap harus diperhatikan itu. Oke, kemudian
Ada juga resipien universal. Resipien universal, tadi yang harus diperhatikan dari resipien itu adalah apa? Adalah antibodinya. Karena golongan darah AB ini nggak punya alfa beta di dalam tubuhnya, ya kan? Nggak punya alfa beta, maka ketika dia nerima dari golongan darah apapun, itu ibaratnya aman. Karena tidak akan terjadi reaksi aglutinasi, gitu. Ya, jelas ya, mudah-mudahan lebih jelas di sini. Tapi sekali lagi, walaupun golongan darah AB bisa nerima dari siapapun, maka yang tetap harus diperhatikan adalah kecocokan golongan darah dulu. Jadi kalau AB, yang nerimanya harus dari AB lagi. Diprioritaskan seperti itu. Ya, untuk menghindari hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk golongan darah. Kalau genetikanya kalian sudah tahu lah ya, kalau misalkan yang golongan darah AB 0, yang A itu ada yang homozigot, ada heterozigot. B juga ada homozigot, ada juga heterozigot, gitu ya. Begitupun AB itu hanya ada IAIB dan 0 adalah I0I0. Jadi kalau misalkan ada golongan darah pasangan suami istri nih, golongan darahnya A heterozigot, B heterozigot, anaknya bisa diprediksikan golongan darahnya apa saja. Yaitu hanya flashback ketika materi genetika. Tidak akan saya bahas lagi di sini. Oke, berikutnya ada sistem resus ya. Kalian juga di genetika mengenal adanya sistem resus atau kita sebutnya ada kelompok resus positif, ada resus negatif. Jadi kalau yang resus positif ini punya antigen RH atau antigen D ibaratnya ya pada eritrositnya. Tapi kalau yang resusnya negatif itu tidak punya antigen RH. Ya, makanya disebutnya negatif. Nah, ini dia yang dibahas di sini adalah eritroblastosis fetalis atau kasus ketika fetus, ya fetalis ini dari kata fetus, dia mengeluarkan eritroblas, mengeluarkan calon eritrosit. Jadi eritrosit yang belum matang ini harus dilepaskan gitu ya. Ini sebetulnya cukup berbahaya, terutama pada kelahiran anak berikutnya. Biasanya anak pertama itu ya masih bisa diselamatkan lah ya, atau yang kita kenal sebagai eritroblastosis fetalis. Tapi kalau anak yang kedua itu biasanya susah untuk diselamatkan. Nah, kenapa bisa terjadi eritroblastosis fetalis? Maksudnya tuh apa sih bicaranya kok nggak ini ya, eritroblastosis fetalis, maaf ya. Nah, keserimpet terus ngomongnya. Untuk eritroblastosis fetalis itu terjadi ketika ada ibu golongan darahnya RH negatif menikah dengan suami yang RH positif. Ini juga kayaknya di genetika pernah dibahas ya. Jadi kalau ibunya negatif, ayahnya RH positif itu kan dominan terhadap RH negatif ya kan. Nah, si RH ini nanti anaknya itu kemungkinan besar pasti akan RH-nya positif karena yang positif dominan terhadap negatif. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika ibunya negatif, kemudian anaknya atau janinnya memiliki RH positif? Bisa dibayangkan kira-kira seperti apa? Nah, jadi ketika anaknya punya golongan darah RH positif, dia punya antigen RH kan? Ya. Antigen RH ini akan memasuki peredaran darah ibu. Dia masuk ke peredaran darah ibu, menembus lewat plasenta lah ya. Ibu kan RH-nya negatif. Ya, dia nggak punya antigen RH, kemudian tiba-tiba muncul ada antigen RH gitu ya, yang masuk dari bayi ya. Dia kan si antigen itu bisa nembus lewat si plasenta ya, masuk ke peredaran darah ibu. Kata si ibu, ini kok ada antigen, maka yang dilakukan oleh tubuh ibu adalah membentuk aglutinin atau membentuk anti-RH. Ya, di dalam tubuh ibu ada anti-RH. Maka apa yang terjadi berikutnya? Kebalikannya sekarang. Anti-RH yang sudah terbentuk di dalam tubuh ibu itu akan kembali, ini akan memasuki peredaran darah bayi. Itu ya, lewat plasenta, itu masuk ke peredaran darah bayi. Maka berikutnya apa yang terjadi? Ya, di dalam peredaran darah bayi itu tadi kan bayinya RH positif kan? Ya, bayinya RH positif, ini nanti anti-RH yang datang dari darah ibu bisa mengaglutinasi darah atau eritrosit yang ada pada bayi. Terjadilah aglutinasi pada darah bayi, gitu ya. Hemolisis eritrositnya, gitu hemolisis eritrosit janin pecah, timbullah anemia, kurang eritrosit, kurang Hb.
si bayi tersebut. Sehingga langkah berikutnya bayi juga akan berupaya untuk menanggulanginya, yaitu eritrosit yang bahkan belum matang itu akan dilepaskan. Ya, atau si eritroblasnya dilepaskan, terjadilah yang disebut dengan eritroblastosis. Ya, jadi si tempat sumber-sumber pembentukan eritrosit ini hati, sumsum tulang, limpa gitu yang akan melepaskan eritroblas yang belum matang ke peredaran darah bayi, sehingga terjadilah eritroblastosis. Begitu ya. Nah, kemudian karena terjadi hemolisis, ada pecahnya darah gitu ya, pembuluh darah juga, itu nanti ada kadar bilirubin yang terus meningkat. Jadi bilirubinnya meningkat, karena kan komponen dari hemoglobin itu salah satunya ada bilirubinnya ya. Sehingga kulit bayi itu nampak jadi kuning gitu. Ya. Kulit bayinya jadi kuning. Begitulah ya. Cuma sekarang itu sudah ada penanggulangan. Jadi kalau orang yang kemungkinan bisa teridentifikasi, karena misalkan ketika ibunya RH negatif, suaminya RH positif, ini udah harus warning lah ya. Ini harus segera memeriksakan kondisi kandungannya bagaimana. Nah, biasanya dokter itu akan menyuntikkan anti-RH gamma globulin ke si ibu selama kehamilan. Anti-RH ya, anti-RH gamma globulin. Jadi si anti-RH ini perannya nanti akan menghancurkan eritrosit bayi yang kalau misalkan bukan eritrositnya sebetulnya si si antigen RH-nya yang masuk ke dalam darah ibu. Jadi sebelum sintesis lah ya istilahnya. Jadi sebelum si aglutinogen RH dari bayi menstimulasi ibaratnya ya, menstimulasi tubuh ibu untuk ngasilin antigen, itu udah keburu dihancurin. Ya, si anti-RH gamma globulin ini untuk ngancurin si antigen RH dari bayi yang masuk itu akan dihancurkan. Begitu ya. Mohon maaf sekali ini saya jadi belepotan seperti ini. Mulai oleng ya. Oke, mohon dimaklumi. Nah, ini udah mau masuk ke part terakhir ya. Ada arteriosklerosis dan aterosklerosis. Kalau arteriosklerosis ini arahnya ini sebetulnya dua-duanya adalah penyumbatan pada arteri ya. Yang menyumbatnya apa? Tergantung. Kalau misalkan yang menyumbatnya adalah zat kapur atau kalsium, ini kita sebutnya arteriosklerosis. Tapi kalau yang menyumbatnya itu adalah lemak, kita sebutnya aterosklerosis. Ya, jangan ketukar. Jadi kalau atero itu lemak, kalau arterio adalah zat kapur. Nah, ini yang akan berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi aterosklerosis nih, karena obesitas misalnya, sehingga ada lemak-lemak yang menyumbat pembuluh arteri, itu bisa menyebabkan tekanan di pembuluh arterinya semakin tinggi dan bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Kalau misalkan yang pecah pembuluh darahnya itu adalah arteri yang mensuplai ke bagian kepala, misalkan arteri karotis gitu ya, itu bisa menyebabkan terjadinya stroke gitu. Oke, nah ini untuk kelainan klinik ya. Kelainan klinik tidak saya bahas banyak. Ini hanya sedikit saja, hanya 3 mungkin yang saya sampaikan. Yang pertama ada aritmia. Kalau aritmia ini terjadi ketika ritme dari detak jantung ya, itu tidak normal. Mungkin bisa terlalu cepat atau bisa terlalu lambat. Atau bisa juga nggak beraturan. Nah, ini penyebabnya berkaitan dengan si impuls elektrik tadi, si SA node dan AV node ya, yang mengatur detak jantung. Itu ada gangguan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Mungkin bisa pengaruhnya hormonal atau faktor psikologis atau apapun gitu ya. Lalu ada PJK atau penyakit jantung koroner. Ini berkaitannya dengan penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koronaria. Ya, mungkin penyempitannya bisa karena tadi aterosklerosis gitu ya. Bisa nyumbat di situ. Kalau nyumbatnya kebetulan di arteri koronaria ya timbullah PJK atau penyakit jantung koroner. Juga ada kardiomiopati misalkan. Ini mio berarti otot ya, berkaitannya dengan otot jantung yang mengalami gangguan. Ya, bisa aja si otot jantung itu punya kegagalan untuk misalkan kontraksi dan relaksasi dengan normal. Gitu. Ya, itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Allah. Mohon maaf sekali, ini ke part-part akhir itu saya belepotan sekali, fokusnya mulai hilang ya. Mohon dimaklumi. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf sekali kalau misalkan tadi mungkin ada keluar bahasa yang kurang sopan gitu ya. Mohon maaf sekali. Itu
refleks saja gitu ya, karena greget ketika ngomong kok jadi belepotan seperti ini. Aduh, mohon maaf sekali, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harapkan walaupun sedikit gitu ya, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan semoga kalian juga tetap semangat, tetap mau belajar gitu ya, sama saya juga masih terus belajar. Sekali lagi, saya akhiri dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.